Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa huwa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan seminar budaya positif pada hari ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan rahmat yang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 037 Karya Indah, Bapak Amin Maha SPDI. Yang terhormat calon guru penggerak 9 Ibu Lulu Maftuha SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 037 Karya Indah yang telah hadir dan diberi kesempatan untuk mengikuti seminar budaya positif pada pagi hari ini. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita lancar dari awal hingga akhir. Amin. Baiklah, langsung saja kita masuk pada inti acara pada hari ini, yaitu presentasi calon guru penggerak angkatan 9 pada Ibu Lulu Maftuha SPD. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada Ibu dan kita semuanya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 037 Karya Indah, yaitu Bapak Amin Maha SPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang berkenan hadir pada hari ini di ruangan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Maka calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri 037 Karya Indah, Kecamatan Batu, Kabupaten Kampar. Pada hari ini Bapak Ibu, saya berdiri di depan Bapak Ibu semuanya ini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya. Akan tetapi pada kesempatan ini saya menjalankan pendidikan guru penggerak untuk menyebarkan ilmu yang telah saya pelajari selama kurang lebih 2 bulan pada pendidikan guru penggerak yang saya ikuti saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada saat ini kita mau masuk pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, pada modul ini Bapak Ibu, kita akan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana kita menjadi seorang tenaga pendidik seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu ingal sosum tulodo ing madya mangun karsa tukuri handayani. Nah, setelah kita mengetahui makna filosofi tersebut, kita melanjutkan ke depannya dengan budaya positif. Sekarang sebelum kita masuk ke budaya positif, ada baiknya kita melakukan
speaking dulu. Ada speaking kita anti bullying Bapak Ibu. Supaya jangan tegang kali kita mengikuti presentasi hari ini. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu speaking. Ini melodinya seperti kita menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang, begitu ya. Gimana Bapak Ibu? Semangat? Semangat, yuk kita berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu anti bullying bersama-sama sambil tepuk tangan Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Di sini tenang, di sana tenang, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan saling sayang teman. Jangan nih. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan saling sayang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, silakan duduk kembali. Berikutnya adalah saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan disampaikan pada sesi ini. Yang pertama, budaya positif itu poin yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Di situ nanti ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam kita menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ini ada permainan Bapak Ibu. Saya akan bermain dengan Ibu Mardiani. Nah, Ibu, kita gambarkan begini. Ibu punya benda. Benda itu Ibu pegang kuat-kuat. Nanti saya akan merayu Ibu. Nah, coba. Iya, benda apa itu? Ini adalah pulpen. Iya. Sangat beragam, Bu. Iya, sangat. Kalau saya rayu, sekarang saya rayu Ibu ya. Nah, ini model saya merayu Bu ya. Tidak boleh. Bu, boleh nggak ini saya ambil? Janganlah, ini kan milik saya, Bu. Nanti saya kasih uang. Nggak mau. Nanti saya ajak jalan-jalan. Nggak mau juga. Oh. Nanti Ibu saya kasih bonbon. Enggak lah. Ini kan milik saya. Ini milik saya loh, Bun. Jadi nggak boleh saya minta. Tidak boleh. Kenapa? Ini milik saya. Kalau saya paksa, kalau nanti saya marahin Ibu bagaimana? Nggak mau juga. Itu kan milik saya. Iya. Nah, saya dengan Ibu Mardiani sudah bertanya benda yang dia sayangi, dia disukai, tidak boleh diambil. Ada yang tahu nggak apa alasannya Ibu Mardiani tidak mengasihkan bendanya kepada saya? Padahal saya udah merayunya kan, mau pakai uang juga nggak mau, mau pakai dia jalan-jalan juga nggak mau. Kira-kira siapa yang bisa berpendapat di sini, Bapak Ibu, memberikan tanggapan kepada kami semuanya? Kenapa Bu Mardiani tidak mau memberikan bendanya kepada saya tadi? Iya, silakan Ibu. Menurut saya, mengapa Bu Mar tidak mau mengasihkan penanya? Karena itu adalah hadiah dari ibunya waktu dia ulang tahun. Iya, terima kasih Bu Epi. Ada lagi yang mau menanggapi dari kegiatan yang kami lakukan tadi dengan Ibu Mardiani? Kenapa Bu Mardiani tidak mau? Sangat kekeh dia dengan benda itu. Siapa yang bisa memberikan tanggapan lagi? Satu lagi tanggapannya. Iya, silakan Ibu. Dengan benda yang dia
Tergantung ada benda yang saya. Iya. Nah, dari benda yang dipegang oleh Ibu Mardiani yang sangat kekeh tidak mau memberikan kepada saya tadi dengan rayuan-rayuan yang sudah saya buat tetap kekeh, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita itu, Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan peserta didik kita di kelas, kita tidak boleh memaksakan apa yang anak murid kita sayangi untuk kita ambil. Artinya begini, dalam melaksanakan bimbingan di kelas, bakat minat anak di dalam kelas itu sangat berbeda-beda, tidak sama ya. Murid kita 38 di dalam kelas, itu tidak bisa Bapak Ibu kita mentransfer ilmu begitu saja. Kita mengamati dari 38 siswa tidak sama bakat dan minatnya. Ada yang suka dengan seni tari, ada yang suka dengan seni rupa, ada yang suka dengan setelah kita buat di dalam seni budaya itu, Bu Mat. Selain seni rupa, seni tari dan seni musik. Ya. Ketika dia suka dengan seni tari, kita paksain dia dengan seni musik, nyambung enggak? Apa nanti itu akibatnya dengan peserta didik kita? Bagus, sangat tertekan hatinya. Di dalam kurikulum merdeka, kita memerdekakan murid. Kita belajar berpusat kepada siswa. Ya Bapak Ibu, ibarat menghamba kepada peserta didik kita. Kita itu dengan murid, apa yang keinginan murid, kita lah yang melayani, menuntun peserta didik kita. Jadi di dalam ruangan kelas itu tidak sama keinginannya. Kita sebagai guru harus memahami. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus menjadi respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, itu juga tadi termasuk teori kontrol ya, Bapak Ibu. Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di dalam diri kita, seorang guru, seorang pendidik, itu kita akan mempunyai kontrol. Ya Bapak Ibu ya, nanti akan disampaikan pada slide berikutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini saya mengambil dari profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi, Bapak Ibu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri. Kemudian apa lagi, Bapak Ibu? Apa lagi? 6 dimensi? Iya, itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bisa sebutkan Ibu Rifa? Bergotong royong dan kreatif. Iya. Nampaknya tegang kali ya. Ada loh lagunya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dari nilai-nilai kebajikan universal yang saya sampaikan ini, itulah kita sebagai guru di sekolah ini
terutama di UPT SD Negeri 037 Karya Indah ini, kita harus bisa menanamkan semuanya terhadap peserta didik kita. Namun sebelum itu tentunya kembali kepada diri kita dulu sebagai seorang guru. Penerapan pertama itu adalah kita dulu sebagai seorang guru. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, ini menurut Gary Gozen ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang yang pertama itu Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi perilaku manusia itu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia ya. Motivasi itu bersifat eksternal. Contohnya begini, kenapa orang itu memiliki perilaku seperti itu? Dia untuk menghindari itu tadi, menghindari kenyamanan. Itu tingkat yang paling terendah. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Namun yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu perilaku manusia juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu yang sudah saya sampaikan, nanti bisa Bapak Ibu lihat kembali ya, atau bisa bertanya nanti setelah saya melaksanakan presentasi ini. Next. Nah, dalam hukuman itu ada identitas gagal Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru, kalau bisa kita tidak usah menghukum peserta didik kita ya Bapak Ibu, karena itu merupakan identitas gagal. Kenapa begitu? Di dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada nilai-nilai hukuman bagi peserta didik Bapak Ibu. Ya, kalau bisa kita hindari semuanya itu hukuman terhadap peserta didik kita, karena itu sesuatu yang menyakitkan gitu kan. Kita tidak boleh menyakiti peserta didik kita. Kalau bisa peserta didik kita itu kita arahkan, bukan dihukum. Kalau ingin menjadi identitas sukses itu ada disiplin. Nah, disiplin ada disiplin positif. Disiplin positif itu konsekuensinya misalnya gini nih. Kita melakukan pembelajaran di kelas. Tiba-tiba ada anak murid kita yang tertidur waktu belajar di kelas tadi Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana kita membuat mereka itu, membuat yang tidur itu tadi tidak memiliki rasa minder atau apa? Kita tidak boleh menghukum. Kita harus memberikan kesempatan kepada yang peserta tidur tadi dalam kelas untuk memberikan sebuah alasannya kenapa. Kita tanya Bapak Ibu, itu nanti ada pada nilai kontrol pada guru. Jadi murid yang tidur di kelas kita tidak boleh memarahi ataupun kita menghukum, akan tetapi kita melakukan pendekatan terhadap peserta didik kita tadi. Begitu juga kalau ada murid yang sering terlambat masuk kelas, kita juga harus memberikan sebuah pertanyaan yang sangat membuat mereka itu tidak minder. Artinya kita tanya dengan situasi yang
Bapak Ibu. Jadi menguatkan untuk murid anak dalam waktu jangka panjang. Next. Nah, itu restitusi pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ada beberapa poin Bapak Ibu ya. Nah, ini ada lagi dihukum oleh penghargaan. Jadi setiap kita melaksanakan kegiatan di kelas, itu tidak serta-merta kita memberikan dia misalnya gini, kita berikan dia boleh saja, tetapi nanti apakah teman yang lainnya itu merasakan kesenangan? Tidak. Kalau misalnya dia tidak mampu melaksanakan itu, kita buat dia juga sama. Bagaimana perasaannya? Tentunya kita harus mendekati peserta didik kita di kelas. Jadi kalau kita memberikan penghargaan terhadap peserta didik kita, itu kita tidak dibenarkan dengan ngasih sebuah kayak uang ataupun benda-benda yang berharga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ kita harus bisa mengontrol diri kita, tidak harus memberikan penghargaan. Jadi menurut Al-Fiqh itu baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kita tidak harus memberi penghargaan gitu ya Bapak Ibu, tetapi kita harus melakukan sebuah memberikan sebuah motivasi yang terbaik, seperti semboyan Puri Handayani. Kita memberi motivasi kepada seluruh peserta didik kita. Next. Selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas di dalam kelas Bapak Ibu. Kenapa dibuat keyakinan kelas? Kenapa tidak dibuat peraturan kelas? Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Kenapa kita kalau naik kendaraan roda 2 harus memakai helm? Ada yang bisa menjawab? Mengapa? Kalau kita berkendara pakai roda 2 harus memakai helm? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Silakan. Di antaranya yaitu untuk menjaga keamanan kepala kita tahu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, umpamanya terjatuh, nabrak anak atau polisi lalu lintas. Aspal itu tidak lembut untuk polisi secara kasarnya dia. Kenapa nggak pakai helm? Lupa. Angkanya aspal itu loh, wih aja. Iya, terima kasih Pak Yunus. Give applause, beri tepuk tangan Pak Yunus. Jadi kenapa kita kalau berkendara harus memakai helm? Karena keselamatan. Dan ada pertanyaan lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang bisa menjawab? Ayo Bapak Ibu, silakan menjawab pertanyaan dari saya ini. Pak. Oh ya, moderator. Iya, jawab moderator. Baik, terima kasih. Kenapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat itu? Karena kita tidak tahu ya bakteri, debu atau ada alergi pada diri kita. Makanya kita menggunakan masker, atau sekarang juga yang pada di daerah kita ya, Bu, yaitu kabut asap. Ya itu pentingnya kita memakai masker gitu untuk menghindari beberapa penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau mencuci tangan tadi Bu, karena kalau kita misalkan memegang sesuatu kita tidak tahu bahwasannya misalkan seperti mikrofon ini, kita tidak tahu ada bakteri yang di sini, maka perlunya kita mencuci tangan tadi Bu. Iya, terima kasih. Iya, betul Bapak Ibu. Nah, itulah yang dinamakan dengan keyakinan ya Bapak Ibu ya. Yakin kita kan supaya kita selamat. Itulah merupakan keyakinan. Nah, dampak kedepannya kita bagaimana kita mengatur kelas kita, bagaimana supaya kelas kita itu
Itulah keyakinan kan? Nah, contohnya lagi sepatu harus warna hitam. Itu ditulis dia sendiri Bapak Ibu. Kita tidak, kita hanya menyalin tulisan anak tadi. Anak yang kita ajari di dalam kelas tadi itu, dia yang membuat, nanti ditempelkan di dalam kelas. Nah, itu kita salin, kita ketik, suruh dia tanda tangan. Begitulah keyakinan kelas yang akan dibuat di dalam kelas kita Bapak Ibu semuanya. Nah, ini tadi pembentukan keyakinan kelas tadi barusan saya sampaikan. Next. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Jadi kalau sudah membuat keyakinan kelas, kita itu membuat murid kita merdeka dengan keyakinan dia, dengan kesepakatan dia akan merasa merdeka. Kalau kita yang membuat, gurunya yang membuat, dia akan merasa tertekan Bapak Ibu. Itu yang dinamakan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ya murid yang membuat, tapi kalau peraturan itu berarti barang itu sudah ada di dalam kita yang membuat guru, dan itu tidak boleh. Harus siswa itu yang membuat Bapak Ibu. Next. Nah, lanjut ke poin kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Bapak Ibu, sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum, ini contohnya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya guru itu berkata begitu Bapak Ibu, aku ya turun saya. Dulu waktu saya belum mengikuti guru penggerak, saya selalu begitu dengan peserta didik saya Bapak Ibu. Jadi begitu dia rambutnya agak panjang, saya panggil, sini. Tahu kamu apa kesalahan kamu? Tahu Bu? Coba perhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa kesalahan kamu? Rambut saya panjang Bu. Tahu kamu kan? Begitulah kata-kata saya kepada peserta didik saya sebelum saya mengikuti guru penggerak ini Bapak Ibu. Emang kasar saya dengan anak murid kita. Itulah yang kontrol saya waktu itu menjadi penghukum kepada peserta didik saya. Kamu ini selalu sama aja. Itu juga tak boleh. Posisi kontrol dalam pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Pengontrol kita ini sebagai penghukum. Kalau kita membuat merasa bersalah, ini begini kata-kata kita. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi murid kita itu akan merasa bersalah kalau kita mengucapkan begitu. Pernah kali anak murid kita naik meja, kita mengucap ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Tapi semalam itu waktu mobil saya ditabrak pakai sepeda, saya bilang begini ke anak itu, tega kamu ya saya. Itu kalimat seperti itu namanya membuat merasa bersalah. Akhirnya ayahnya kesini dan diketok magic mobil saya. Dia nangis saja kalau jumpa saya. Itu namanya peserta didik kita itu merasa bersalah. Saya hanya mengatakan tega kamu ya, gitu. Akhirnya nangis. Jadi setelah itu saya kasih tahu, nggak apa-apa kok, nggak usah nangis, nggak apa-apa itu, besok lagi jangan ya. Itulah membuat merasa bersalah. Itu kan terus saya sebagai seorang guru. Selanjutnya sebagai teman. Dia kan murid kita itu ribut aja tuh di dalam kelas. Kita mau menyuruh dia mengerjakan matematika, nggak juga selesai si A ini. Asyik bermain
Janganlah, betul lah ibu. Masa begitu gak dikerjakan? Nah itu adalah bahasa seorang guru dengan muridnya sebagai teman ya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, pertanyaan yang sering diajukan seorang pemantau, seorang guru biasanya gitu. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah begitulah. Itu sebuah kalimat pemantau namanya Bapak Ibu. Lanjut sebagai seorang manajer. Nah ini yang sangat bagus sekali kita sebagai guru. Jadi ketika murid kita itu salah, kita tidak menghakiminya, kita tidak memarahinya, kita tidak membuat mereka bersalah. Kita akan mengajak dia untuk menjelaskan apa yang dia yakini. Contoh, murid bertengkar dengan temannya, tiba-tiba dilapor, Bu, si A tadi bertengkar di kantin. Jadi pertama yang akan kita lakukan, seandainya kita di posisi manajer nih Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan, kita tanyain apa masalahnya nak. Nanti mereka akan menjawab. Itu yang di dalam posisi manajer. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Misalnya nih, dilempar semangka itu, Pak Fahri melempar ke Bu Siet. Nangislah Bu Siet tadi itu, ngadulah kepada saya, Bu, Pak Fahri melempar semangka, Bu. Jadi kita sebagai manajer, bagaimana tindakan kita? Kita tanya Pak Fahrinya, benar Pak Fahri? Dia jawab, benar Bu. Kenapa? Main-main aja kok Bu. Nah, coba sekarang kalau misalnya nih Pak Fahri di posisi Bu Siet, kalau dilempar pakai semangka gimana perasaannya coba? Ya marah Bu. Nah begitulah keyakinannya Bapak Ibu yang kita lihat itu. Itulah yang di posisi manajer tadi itu. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu Bapak Ibu, next, kita melakukan tindakan kelas seperti yang ada di video saya pada waktu saya mengerjakan di ruangan Ibu Elviza, yaitu ketika ada peserta didik yang terlambat, peserta didik yang ngantuk waktu belajar, saya tidak memarahinya, tetapi saya menggunakan untuk menstabilkan identitas tadi. Saya tanya, kenapa kamu bisa terlambat nak? Karena ketiduran Bu. Selanjutnya saya suruh dia duduk dulu untuk menenangkan dirinya. Silakan kamu duduk dulu ya nak. Nanti setelah kamu tenang, kamu temui Bu Guru, jelaskan kenapa kamu bisa terlambat. Gitu ya nak. Duduk dulu sekarang. Baik Bu. Mereka senang, dia senang, ekspresinya bahagia. Itulah segitiga restitusi itu Bapak Ibu ya. Next. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mendengarkan presentasi dari saya. Calon guru muda angkatan 9 dari MTSD Negeri 037 Karya Indah. Waktu tanya jawab dipersilakan. Pertanyaan dari Bapak Ibu, adakah yang bertanya tentang presentasi yang sudah saya sampaikan tadi? Silakan Bapak Ibu bertanya. Adakah yang bertanya? Ya, Ibu Brita, silakan. Mengenai perilaku positif ya sebagai guru. Ini ada kasusnya dengan salah satu, dia itu kalau di kelas dia di luar ada. Nah, terus ada juga dia masuk nanti pas pulang dia nongol. Nah, gimana tuh Bu, kalau mengatasi anak-anak yang seperti itu Bu? Perilaku positif apa yang harus kita lakukan sebagai guru?
itu satu anak 5 ya. Coba begitu, satu kali itu. Bagaimana responnya Bu Ripa? Bu Ripa tetap aja dengan apa murid yang mau belajar di kelas. Murid yang 3 tadi kasih dia kesempatan untuk bernalar kritis. Ya, tunjukkan profil pelajar Pancasilanya bernalar kritis. Jadi dia di luar, kita berikan tugas dia mencari entah itu daun yang kumpulkan 5. Bu, udah siap Bu saya Bu. Oke, very good. Itu jawaban kita. Ya, jangan ibu marahin dia lagi. Tidak boleh dimarahin. Kontrol diri kita. Biarkan dia di luar dengan dunia dia. Karena Bapak Ibu, untuk pendidikan Merdeka Belajar ini, kita menghamba kepada peserta didik kita. Kita berikan suatu ilmu sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kalau anak tersebut suka di luar, kasih dia tugas di luar. Seperti tadi itu contohnya yang sangat mudah. Jadi ibu gak usah marah, kan aku udah diberi tugas tuh. Coba gitu. Nah, tanya lagi dalam forum itu, karena di dalam forum anak itu Bu, bakat minatnya berbeda-beda loh. Tidak sama. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka ini itu. Kita mengamati. Gitu. Enak sebenarnya kurikulum merdeka ini. Jadi kita tidak terbebani. Biarkan dia maunya di luar, ya kita kasih kesempatan di luar. Nah, buat seperti itu. Oke, gimana Bu Reva? Bisa diterima? Boleh begitu ya. Asal kita nggak boleh marah dan nggak boleh memberi hukuman kepada peserta didik kita. Ada lagi pertanyaan? Ya, Bu Juleha, silakan Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Ada kasus di kelas saya, kebetulan saya ada di kelas kita. Di kelas saya ada 2 orang anak autis. Yang satu, dia jarang bicara, tapi sibuk dengan dunia dia sendiri. Yang satu, usil terhadap orang lain, kemudian kalau di sini dia tidak bisa mengontrol emosi. Jadi di kelas itu dilihat saja sama kawannya sudah emosi. Cuma dilihat, apalagi kalau sempat diejek. Kadang-kadang ya namanya anak kelas 4, mungkin walaupun kita sudah memberikan dia tentang ice breaking, jangan mengejek, no bullying, tetap juga mereka lakukan. Bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ini adalah pertanyaan dari Bu Juleha, punya kasus dalam kelasnya. Bapak Ibu ada yang bisa membantu jawaban dari Ibu Juleha? Siapa yang bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan Ibu Juleha? Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memberikan jawaban. Tadi pertanyaannya ada autis ya, Autis 2. Yang satu dalam bicara, tapi dia sibuk dengan dunia dia sendiri. Yang satu ngomong tidak jelas, tapi dampak emosi tidak terkontrol. Jadi ini menurut saya, kan pernah juga saya mengalami, kita cerita pengalaman. Saya juga pernah mengalami yang seperti itu, bahkan yang susah berbicara, yang sulit untuk dimengerti. Tetapi kita sebagai seorang guru di dalam literasi itu kan semua anak itu tidak sama kemampuannya. Ada yang pintar, ada yang sedang, dan ada yang di bawah. Anak itu sebetulnya tidak ada yang bodoh. Makanya kenapa dilarang guru bilang kamu bodoh? Apakah kita sudah lihat anak itu seperti apa, baik itu di rumah maupun di luar sekolah atau di masyarakatnya? Yang kemudian seperti anak autis tadi, emosinya mungkin perlu pendekatan khusus.
kita tidak boleh samakan. Ini anak ini yang pintar sedang di bawah. Taruhlah anak yang itu emosinya ada yang pintar bukan, ada yang pintar. Jadi anak ini tidak boleh kita samakan di dalam suatu kelas itu. Cara belajarnya tidak kita samakan. Makanya seharusnya sekolah ini kita ini sudah bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena sudah ada lokal inklusinya. Tetapi mau tak mau seharusnya ada sekolah SLB di dekat lingkungan kita ini kalau untuk itu. Tetapi SD negeri ini mau tak mau harus menerima anak yang seperti itu. Jadi kita itu dituntut untuk siap untuk menghadapi itu. Sedangkan di sekolah kita ini sudah ada kelas inklusinya, tetapi gurunya sampai sekarang tidak ada. Jadi mau tak mau kita harus bisa. Jadi harus ada penanganan khusus untuk anak tersebut. Walaupun dia di dalam kelas emosinya, kalau dia emosi, coba kita harus konsultasi dengan orang tuanya. Tapi kalau di rumah, saya rasa anak itu pasti lebih tahu orang tuanya cara menghadapinya. Oh iya, ini gitu. Jadi harus kita pisahkan. Contohnya bukan itu aja. Banyak anak yang di dalam kelas itu yang tidak pandai baca. Jadi apakah salah orang tua, apakah salah guru, itu tidak bisa kita salahkan. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus kita lihat kemampuan anak, kekurangan anak itu. Jadi yang tak bisa baca, tentu ada penanganan khusus. Terima kasih Pak ya. Terima kasih sekali jawabannya yang sangat bagus ya. Baik, Bu Juleha, barusan Pak Firdaus memberikan tanggapan pertanyaan dari Bu Juleha. Tentunya kita sebagai guru memiliki kontrol tadi ya, untuk memberikan suasana nyaman di kelas, menghadapi peserta didik kita yang autis. Kita tidak boleh menolak, kita itu tidak boleh menolak Bapak Ibu. Karena apa? Itu tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Ya, ada yang seperti itu. Tentunya kita ciptakan suasana yang nyaman di kelas. Dia keinginannya begitu. Dia kalau dilihat orang marah, tunjukkan dengan media yang kita punya. Kita buat di situ bagiin fokus. Kita putarkan lagu dinding dinding. Coba gimana? Dengan suasana yang nyaman, yang menyenangkan, mudah-mudahan anak tersebut bisa berubah perlahan-lahan. Tidak harus langsung gitu dah. Perlahan-lahan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, pertanyaannya yang sangat bagus buat untuk kedepannya bagaimana kita menjadi guru yang baik. Dan pertanyaan cukup dua saja Bapak Ibu ya. Untuk presentasi saya pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan moral terhadap saya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang baik. Dari saya, salam dan bahagia Guru Penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru Penggerak. Sama-sama sudah kita dengarkan paparan dari materi dan sesi tanya jawab. Baiklah, selanjutnya yaitu refleksi. Baiklah, selanjutnya yaitu penguatan dari Kepala Sekolah UPT SD Negeri Kabupaten Samarinda pada Bapak Nur Toha di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu calon guru penggerak, Ibu Mahfuzah SPD dan Muhammad, dan juga kepada Bapak dan Ibu peserta apa namanya, Bapak Ibu, presentasi dari calon guru penggerak yang berbahagia. Tidak perlu saya memakan mukadimah. Bapak Ibu sekalian saya hormati,
bahwa pada sore hari ini kita bersama-sama mengikuti presentasi daripada salah satu guru kita, yaitu Ibu Mafra sebagai calon guru gerak, yang mana materi pada sore hari ini menceritakan tentang budaya positif di lingkungan belajar, di lingkungan sekolah kita maupun khususnya di lingkungan kelas. Pada bagus kalian yang hormati, tadi di awal bahwa filosofi pendidikan daripada Kiajaran Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarso sum tulodo. Ini bahasa Jawa, Pak Presiden tahu nggak kira-kira? Bahasa Jawa. Mbak Mila yang Ini kan bahasa Jawa kan? Ya. Ing ngarso sum tulodo, ing madyo mangkarso tuturi hadayani. Jadi untuk mengarah sampai filosofi pendidikan itu, pertama adalah sebagai seorang guru, kehidupan itu adalah memberikan tauladan, memberikan contoh yang positif, memberikan contoh yang baik. Itu namanya ingaso sumtulodo. Kemudian yang keduanya filosofi daripada Kiajaran Dewantara adalah ing madyo mangun karso. Madyo itu artinya di pertengahan, di apa artinya kita di dalam masyarakat, di baik masyarakat sekolah maupun di keluarga. Kalau kita posisi kita di depan itu, kita sebagai pemimpin ini memberikan arahan, memberikan contoh, memberikan arahan kegiatan. Jadi bukan saja menyalahkan anggotanya, tapi kita juga memberikan kegiatan yang positif. Ing maju artinya kan pertempuran. Kalau sebagai panglima jangan di belakang. Artinya tuh hanya sekedar ngomong tapi tidak melakukan. Itu artinya ing maju mangun karso, sama-sama kita membangun. Itu artinya ing maju mangun karso. Di mana di tengah masyarakat kita sama-sama, contoh sebagai PRT misalnya, jangan sekedar nyuruh-nyuruh saja, sama-sama terjun, gotong royong ya sama terjun. Bukan juga sebagai seorang pendidik, sebagai guru di lingkungan kelasnya itu juga kalau misalnya ada kegiatan, guru juga seaktif. Jangan siswanya yang aktif, tapi gurunya juga aktif. Kemudian yang terakhir itu tuturi handayani. Apa tuturi itu? Tuturi handayani artinya apabila kita di belakang jangan mengganggu. Maksudnya paham maksudnya? Apabila kita posisi sebagai masyarakat jangan mengganggu, sebagai misalnya sebagai bawahan, pimpinnya disokok-sokok itu orang Jawa. Diganggu terus, itu artinya tuturi handayani. Jadi di belakang kita harus mendukung, beri dukungan yang baik secara material maupun secara moral. Contohnya itu dulu sebagai calon guru gerak, kita tuturi handayani, artinya kita dukung beliau. Jangan malah bagaimana caranya biar gagal. Jadi bagaimana biar sukses kita dukung dengan sepenuhnya. Jadi bahwa budaya positif tadi diambil daripada filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan. Jadi selanjutnya perlu sekalian masih ada waktu kira-kira 5 menit. Perlu sekalian bahwa kita sekolah kita itu apabila semakin banyak nanti guru penggeraknya, insya Allah kita sama-sama akan merasakan getok ular orang Jawa namanya, saling memberikan positif dan negatifnya. Kalau baterai kalau misalnya positif negatif kan bisa nyala, tapi kalau positif saja atau negatif saja kan nggak mau. Nah, tentu pada kita semuanya ini, mari kita sama-sama pimpinan boleh saling berganti, ya kan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu di sini kan tidak sampai pensiun. Kalau pensiunnya 10 tahun lagi, ya 10 tahun lagi di sini kalau kita pindah. Artinya kita sama-sama bagaimana kita ciptakan sekolah ini perlahan-lahan, tidak hanya sekedar fisiknya, akan tetapi juga secara pembelajaran secara menyeluruh itu kita berubah. Kita punya target. Oh ya, target tahun 2020 apa sih target kita? Misalnya untuk ODSN sampai misalnya kita untuk juara kecamatan. Dulu pernah sampai kabupaten, tapi sekarang nggak ada. Nah sekarang mari kita sama-sama. Yang mau bagian guru olahraga, apa sih yang di olahraganya yang harus kita kuatkan biar kita muncul? Karena sekarang zamannya kan zaman viral. Kalau tidak diviralkan orang nggak tahu, Bapak Ibu. Ya kan? Kegiatan kita itu misalnya apa namanya itu ekstrakurikuler apa kita viralkan biar orang tahu. Kemudian target-target juga mulai dari secara akademik maupun non akademik kita sama-sama bersama-sama kita yang guru yang sudah senior kan banyak di sini yang sudah punya pengalaman baik pengalaman secara pembelajarannya maupun
di bidang IT, banyak kita yang muda-muda. Kita sama-sama, yang tua gabung sama yang muda. Jangan malu bertanya sama yang muda, ya kan? Kalau yang muda nanti nggak mungkin nggak mau dia, pasti mau membantu yang tua. Contohnya saja nih, nggak usah jauh-jauh suling jar, masih ada yang ketinggalan. Tak laporan lagi, saya mohon nih sekalian titip ini sudah sebelum saya tutup, karena waktunya tinggal besok satu hari lagi. Tolong dikontrol siapa yang belum selesai, misalnya Pak Sitorus, tolong suruh kirimkan linknya, biar orang kita tolong dikerjakan sama yang lain. Karena mengurangi kualitas dari sekolah kita sendiri. Karena semua yang terdaftar itu wajib mengisinya. Dikontrol secara nasional. Sekarang sudah dikirim kan? Dan tadi pagi kalau saya kirim tuh. Untuk sekolah kita baru 94, sekian. Belum selesai, belum tuntas 100%. Kemudian secara di kecamatan juga begitu, Tabung hari ini tinggal 2 sekolah. Tinggal sekolahnya ada masih 0 sekolahnya, belum isi sama sekali. Begitu, itulah salah satu pemerintah mengontrol kita. Berbagai macam-macam cara pemerintah mengontrol kita. Contohnya dengan ada perubahan kurikulum, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu artinya bukan berarti kita bebas tidak mengajar, kan ada bebas merdeka belajar, merdeka mengajar. Itu bukan berarti merdeka mengajar tidak mengajar. Jangan salah paham, kan ada kan kalau bebas saja lah, ada mengajar lagi. Itu artinya diberi kewenangan sepenuhnya kepada guru di kelas. Diberi kewenangan sepenuhnya bahwa sekarang yang mengontrol dulunya pengawas, tingkat pengawas, sekarang hanya kepala sekolah yang mengawasi. Yang dulunya sampai ke tingkat kecamatan, sekarang hanya tingkat sekolah saja yang mengawasi. Kemudian tadi mengabdi kepada murid, apa maksudnya mengabdi kepada murid? Jangan salah paham Bapak Ibu, bukan berarti kita beri toko sama murid, bukan begitu. Artinya mengabdi kepada murid, permintaan siswa, permintaan murid itu kita layani. Misalnya kita juga harus memahami karakter dari masing-masing anak. Contoh yang dipertanyakan Bu Saudara tadi, memang pemerintah kita ini sekarang tidak mengkhususkan sekolah, terutama sekolah negeri itu, membedakan anak yang autis, anak yang ABK di ruangan tersendiri. Jadi digabung. Kemarin sempat ada pertanyaan waktu saya ada diskusi di dinas, bagaimana caranya? Nggak bisa jawab itu orang dinas. Seharusnya saya akan mengusulkan waktu itu, kalau bisa, kalau memang sekolah-sekolah yang sudah ada inklusi, tolong turunkan kurikulumnya. Kan udah ada datanya di kabupaten itu, berapa sekolah yang ada ruang guru, ruang khusus untuk inklusi. Jadi nanti apabila ada ruang khusus, bisa kita cari gurunya. Kan anaknya pada 4 atau 5, kalau gurunya 1 kan mudah diatasi. Ya kan Bapak Ibu? Contoh di sini seperti Bu Yola kan khusus psikologi itu. Seandainya nanti ada ruang khusus, anaknya 5 orang, cuma dari dinas dan dari problem bagi kita sekolah ini, ya belum gimana dulu. Misalnya satu kelas ini, satu kelas yang 5 orang tadi, kelasnya kan sama. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Terus bagaimana kurikulumnya? Tapi dijawab sama kepala bidang itu jawabannya hanya sifat sementara katanya. Seandainya nanti jadi lokalisir di dalam suatu lingkungan yang khusus tadi, di inklusif tadi, itu hanya sementara. Setelah dia bisa, dikembali lagi kelas. Nah sekarang pertanyaan, bisakah bisa mengikuti kawan tadi itu walaupun kita relokasi? Mana nggak bisa deh? Mana bisa? Nah di situ. Jadi itulah dari problema bagi kita semuanya, yang kita terpaksa mau nggak mau kita terima keadaannya seperti itu. Karena pemerintah secara di dalam juknis penerimaan siswa baru itu tidak boleh membedakan siswa yang ABK dan non ABK, tetap harus diterima. Itulah Bapak Ibu, makanya kita sebagai seorang guru juga harus siap-siap, makanya harus banyak ilmu.
tadi bagaimana sudah dapat pengalaman-pengalaman yang dialami oleh dulu selaku guru kalau bergerak yang setelah itu mendapat ilmu walaupun kadang secara langsung maupun secara online sehingga bisa memberikan kepada kita semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa meningkat lebih bagus lagi dan kita juga bagaimana menghadapi anak bisa menyesuaikan diri dengan guru-guru yang baru ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi sukses. Dan juga kepada Bapak Ibu ini saya doakan juga bagi Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi administrasi P3K, mudah-mudahan bisa lolos untuk jenjang berikutnya. Karena Bapak Ibu masih ada beberapa tahap lagi. Kemarin saya juga dapat info dari dinas bahwa ada namanya ujian kompetensi. Ujian kompetensi lagi, nanti ada 3 standar lagi yang harus diikuti. Ada 3 poin, SKD, kemudian kewirausahaan, satu lagi pengetahuan kalau tidak salah. Nah, itu nanti akan diuji lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut itu bisa sesuai yang diminta. Standarnya misalnya standar 400 standarnya, setidaknya itu bisa dapat 370, bisa lulus. Kalau 400 diminta 370 nggak lulus. Tapi kalau dimintanya 60, kalau wawancara tuh nilainya 60. Wawancara nilainya itu yang harus ditargetkan itu harus dapat 60. Kalau Bapak Ibu masih dapat 35 lulus, tapi kalau dapat 20 ya belum sampai. Jadi target kemarin yang tahun zaman Pak Jamal itu wawancara kan 60, dicapainya 35 dan lulus. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa ikut bisa tetap bisa karirnya berkembang terus, dan juga jangan lupa ikut CGP. Bapak Ibu yang masih muda-muda ini, itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Dengan berakhirnya pertemuan tadi, maka lanjutlah pada siang hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Semoga pada hari ini diberikan keberkahan dan bermanfaat di setiap hari nanti. Baiklah, saya selaku moderator pada siang hari ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.